Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 1, yaitu membuat program atau aplikasi penitipan kendaraan. Saya Ando Rajid dengan NPM 2020-4350-1477. Perkenalkan, nama saya Fahli Ramdhani dengan NPM 202043501502. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cahya Kurniawan dengan NPM 2020-4350-1499. Dan saya Alfian Wira Ramadhani, NPM 2020-435-01535. Jadi pertama saya akan menjelaskan bagaimana database itu terhubung. Jadi pertama kita harus masuk dulu ke bagian di mana SQLite-nya berada. Di sini saya menempatkan SQLite-nya di download, di C user Fahli Ramdhani download SQLite 3, di copy, paste ke sini, masuk. Terus untuk membuka database-nya tinggal ketik SQLite 3, terus nama database-nya penitipan kendaraan .db, tinggal enter. Nah, apabila udah seperti ini, tinggal membuat tabel. Nah, karena di sini saya sudah membuat tabelnya, tinggal .schema dan di sini tertera create table kendaraan, no integer, prima key, auto increment. Di sini ada nama penitip menggunakan varchar dengan panjang katanya 25. Di sini ada jenis kendaraan menggunakan varchar juga dengan jumlah katanya 10. Nomor kendaraan juga sama menggunakan varchar dengan jumlah kata 15. Tanggal penitipan menggunakan varchar juga dengan ukuran 20. Tanggal pengambilan varchar dengan ukuran 20. Seperti yang tertera di sini. Nah, saya juga ingin menjelaskan tentang koneksi pada Java. Nah, import Java SQL untuk memanggil SQL semuanya ke sini karena udah diwakilkan oleh bintang. Sebenarnya bisa satu, cuma ini lebih simpelnya. Dan nama class-nya itu koneksi. Nah, koneksi ini untuk membangun koneksi ke SQLite. Public connection SQLite. Try ini untuk mengecek apakah terjadi kesalahan pada sintak atau tidak. Ya, intinya sebenarnya untuk merecek ulang. Apabila terjadi kesalahan, catch action akan memberikan message connection failed atau koneksinya nggak berjalan dengan sesuai dengan program yang kita buat. Nah, class for name ini untuk menghubungkan ke database SQLite yang telah kita buat. Nah, ini untuk memberi info letak di mana database berada dan mengkoneksikan database ke Java. Nah, dilanjutkan oleh Handowo yang akan menjelaskan input. Oke, jadi kita langsung melanjutkan dari penjelasannya Saudara Fahli. Jadi kita masuk program input. Di sini ada import java.swing.bintang. Gunanya untuk memanggil Java Swing dari library Java untuk membuat tampilan dialog box. Kemudian ada import java.sql.bintang. Nah, ini untuk memanggil Java SQL dari library Java untuk mendukung akses dan pengolahan data dalam database. Selanjutnya ada import java.awt.event.bintang untuk memanggil Java awt event dari library Java untuk merancang user interface dengan event. Kemudian import java.awt.bintang. Gunanya untuk memanggil Java awt dari library Java untuk proses inputan dalam sebuah program. Ada lagi import java.swing.table.default_table_model. Gunanya untuk memanggil Java Swing Table dari library Java untuk membuat
atau men-setting atau mengatur baris, berapa jumlah baris dan kolom. Kemudian ada public class input, public class data. Aduh, masih di atas dulu. Nah, public class input. Nah, ini adalah pemberian kelas atau membuat kelas input. Kemudian ada static JFrame, new JFrame. Namanya penginputan data penitipan kendaraan HCA. Nah, HCA di sini adalah singkatan dari nama kita berempat. Oke. H itu adalah Handowo, saya sendiri. A adalah Adul, saudara Pahli. C adalah Cahya, dan A adalah Alpian. Itu adalah untuk membuat frame baru. Kemudian static JTable, new table, membuat new table di dalam frame. Static scroll pen, scroll atau new JScroll pen table untuk mendeklarasikan scroll pada table. Di sini ada public class input, yaitu untuk pembuatan kelas input. JFrame untuk membuat frame baru. Nah, frame baru ini kita buat namanya penginputan data penitipan kendaraan HCA. HCA di sini adalah singkatan nama kita berempat. H itu Handowo, A adalah Adul, C adalah Cahya, A adalah Alpian. Static JTable, itu untuk membuat new table di dalam frame. Static JScroll pen untuk mendeklarasikan scroll pada table. Selanjutnya static JLabel. Di sini untuk mendeklarasikan label dan memberikan teks sesuai kebutuhan. Di sini terdapat nomor penitip dengan integer no, nama penitip adalah nama P, jenis kendaraan adalah jenis K, nomor kendaraan adalah NOK, tanggal penitipan adalah nitip, tanggal pengambilan adalah ambil. Selanjutnya JText field. Ini adalah gunanya untuk mendeklarasikan objek text input. Di sini adalah ada txt nama P, txt jenis K, txt NOK, txt nitip, txt ambil. Nah, ini adalah yang tadi kita buat integernya. Kemudian ada static button. Di sini untuk ada button info untuk mendeklarasikan tombol info, button simpan untuk mendeklarasikan tombol simpan, button data penitip untuk mendeklarasikan tombol data penitip, ada button reset untuk mendeklarasikan tombol reset. Kemudian public static void main string untuk memanggil metode main tipe data string. Ada frame, aksi, dan isi. Perintah ini digunakan untuk memanggil prosedur. Static void frame gunanya untuk membuat prosedur frame untuk bisa disetting tampilan frame. Frame set size. Nah, ini adalah jadi kita di sini mengatur lebar frame dengan 490 dan tinggi frame 400. Nah, 490 itu adalah lebarnya. Tingginya adalah 400. Frame.set local location relative to adalah untuk men-setting frame agar letak frame berada di tengah pada saat program dijalankan. Frame set resizable untuk menonaktifkan maximize di frame. Frame set visible untuk mengatur output objek frame agar dapat ditampilkan. Frame set layout untuk menentukan layout frame.
Nah, ini adalah frame.add no, nama P, jenis K, NOK, nitip, ambil. Penjelasannya ini adalah untuk mengatur yang frame tadi. Kemudian di sini ada frame add nomor, ada frame add nama P, ada frame add jenis K, frame add NOK, dan frame add nitip. Kemudian ada frame add ambil. Nah, di sini frame add ini untuk menambahkan label yang telah dibuat ke dalam frame. Kemudian ada frame add, txt no, txt nama P, txt jenis K, txt NOK, txt nitip, dan txt ambil. Nah, frame add di sini untuk memasukkan label data penitipan. Kemudian ada frame add simpan, frame add data penitip, frame add reset, info, dan scroll untuk menambahkan frame inputan data penitip. Nah, selanjutnya ada nomor, ada setbound. Di sini setbound ini untuk men-setting atau mengatur ukuran pada table. ada nomor, ada nama P, jenis K, NOK, nitip, dan ambil. Di sini juga ada txt no, setbound, txt nama P, txt jenis K, txt NOK, txt nitip, txt ambil. Di sini gunanya sama untuk men-setting dan mengatur ukuran pada table. Simpan, setbound, data penitip, reset, info, simpan, reset, dan info. Nah, ini juga sama. Nah, ada bedanya. Di sini ada set background color. Ini adalah pemberian warna. Nah, warnanya adalah cyan. Kemudian ada static void isi. Membuat prosedur isi untuk men-setting tampilan isi pada table. Connection con, mendeklarasikan connection dengan variabel con. Statement st, mendeklarasikan statement dengan variabel st. Result set res, mendeklarasikan result set dengan variabel res. Default table model, TBL. Nah, ini untuk mendeklarasikan default table model class. Digunakan untuk memberikan header dan data pada kolom dan baris table. Nah, di sini ada add column, nomor penitip, nama penitip, jenis kendaraan, nomor kendaraan, tanggal penitipan, dan tanggal pengambilan. Di sini pemberian tbl.add column ini untuk memberikan penambahan kolom ke dalam sebuah table. Table.setModel untuk men-setting model tabelnya. Oke. Kemudian ini adalah pengaturan atau program try and catch. Di sini untuk mencari kesalahan atau menangkap bila ada data yang salah. Class.forName, org.sqlite.jdbc. Nah, ini adalah menentukan driver database-nya. Con, driver manager, get connection. Nah, ini adalah letak di mana file itu diletakkan di folder ada di data C, user, Fahli Ramdhani, download, di SQLite, dan kemudian ada di penitipan kendaraan.tb. Di sini ada st, con, create statement, untuk membuat statement baru. Kemudian ada st execute query. Select bintang from kendaraan. Di sini untuk mendapatkan data dengan eksekusi query. Kemudian while res.next. Perulangan terhadap data yang didapatkan dari hasil query. TBL add a row, object untuk penambahan baris data pada table. Ada res.getString, nomor, nama penitip, jenis kendaraan, nomor kendaraan, tanggal penitipan, dan tanggal pengambilan. Di sini untuk menambahkan baris data per kolom penitipan kendaraan. Nah, catch ini adalah J option pen, show message dialog.
Nah, bila mana ada kesalahan, pada outputnya akan ditampilkan error, kode bila terjadi kesalahan. Selanjutnya ada static void aksi, membuat prosedur aksi untuk tampilan pada table. Ada selanjutnya simpan add action listener untuk menambahkan event pada tombol simpan. Public void action performat action event untuk menambahkan aksi yang dilakukan pada saat tombol simpan diklik. Di sini ada juga try and catch, yaitu untuk mencari dan menangkap kesalahan bila terdapat kesalahan. Insert into kendaraan values, txt no, get text, txt nama, txt jenis, dan lain-lain untuk perintah untuk input database untuk menambahkan data penitipan kendaraan. Nah, catch ini untuk menampilkan kesalahan yang terjadi. Kemudian reset add action listener untuk menambahkan event pada button set. Public void action performat action event menambahkan aksi jika button reset diklik. Nah, di sini ada reset, gunanya untuk menampilkan kode error dan pesan data yang tidak tersimpan. Kemudian info add action listener untuk penambahan event pada button info. Public void action performat action untuk menambahkan aksi jika info button diklik. Nah, JOption Pen show message dialog ini bila mana pengisian data kendaraan yang ingin dititipkan di penitipan kendaraan HACA akan tersimpan. Data penitip add action listener. Nah, ini selanjutnya ada data.procedure. Gunanya untuk memanggil kelas data yang telah dibuat. Selanjutnya static void reset, txt no, set text, txt jenis K, NOK, nitip, ambil. Yaitu untuk mengubah teks pada label menjadi kosong atau res. Oke, selanjutnya Saudara Cahya atau Alfian yang akan melanjutkan program dari data. Oke, sekarang saya akan menjelaskan program dari data yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Handowo, yaitu program dari input. Yang pertama itu kita akan mengimpor-impor metode-metode yang akan digunakan di program data ini, yaitu Java Swing table.default table model, java.sql, java.lang, java.awt, java.awt.event, java.util.logging. Dan selanjutnya kita akan membuat public class data. Setelah itu kita akan membuat frame baru dengan nama penitipan kendaraan HACA. Setelah itu kita akan membuat tabel baru dalam frame. Setelah itu mendeklarasikan scroll pada tabel, yaitu ygtable table. Setelah itu mendeklarasikan label delete, yaitu jlabel delete, yang berisi no penitipan yang ingin dihapus. Selanjutnya mendeklarasikan objek text input yang berisi di text field txt number. Setelah itu mendeklarasikan button delete dengan text delete, yaitu jbutton hapus. Setelah itu kita akan membuat function prosedur. Ada frame, tampilan, dan run, yaitu digunakan untuk memanggil, yang frame digunakan untuk memanggil prosedur frame, yang tampilan digunakan untuk memanggil prosedur tampilan, yang run digunakan untuk memanggil prosedur run. Selanjutnya kita akan membuat frame yang digunakan untuk mengatur tampilan frame, yaitu ada frame delete, text number, hapus, dan scroll. Selanjutnya kita akan mengatur ukuran frame, yaitu frame.size,
ukurannya dengan lebar 1000 dan tinggi 400. Selanjutnya akan membuat letak frame yang berada di tengah ketika program dijalankan, yaitu frame.setLocation relative to. Selanjutnya kita akan mengatur output agar objek frame dapat ditampilkan, yaitu frame.setVisible. Selanjutnya kita akan mengatur posisi frame, yaitu delete.setBound, ada delete.setBound, text number, hapus setBound, dan kita akan membuat tabel set background yang berwarna pink. Selanjutnya kita akan membuat prosedur tampilan yang berisi tabel yang bernama tampilan. Lalu kita akan mendeklarasikan kelas yang akan digunakan, yaitu TBL, yang terdiri dari nama penitip, jenis kendaraan, tanggal penitipan, dan tanggal pengambilan. Untuk tabel.setModel itu digunakan untuk menentukan model pada tabel. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Alfian. Baiklah, saya akan melanjutkan dari Saudara Cahya tadi. Selanjutnya ada try, digunakan untuk mencari atau menangkap kesalahan. Dan selanjutnya ada connection, count sama dengan new koneksi, .get connection, yaitu untuk menghubungkan program ke data ke program koneksi. Selanjutnya ada statement, st sama dengan concrete statement, yaitu untuk membuat statement baru. Dan selanjutnya ada result set, res sama dengan st execute query, dan select from kendaraan untuk mendefinisikan data dengan eksekusi. Selanjutnya ada while res next, yaitu untuk melakukan perulangan terhadap data yang sudah didapatkan dari hasil query. Dan di bawahnya ada tbl add row new object, yaitu untuk menambahkan baris data pada table atau tabel. Dan di bawahnya ada lagi res get string no. Res get string nama penitip, jenis kendaraan, nomor kendaraan, tanggal penitipan, dan tanggal pengambilan. Fungsinya adalah untuk mendapatkan baris data pada kolom jenis kendaraan. Selanjutnya ada catch exception X, yaitu untuk menangkap error yang terjadi pada program. Dan goption pen show message dialog untuk menampilkan kode error yang terjadi. Selanjutnya ada static void run untuk membuat proseduran yang berisi aksi untuk button. Selanjutnya hapus add action listener, new action listener, fungsinya untuk menambahkan event mouse pada button delete. Dan public void action performed action event i, menambahkan aksi yang akan dilakukan ketika button delete diklik. Dan try connection count sama dengan new koneksi, get connection. Selanjutnya ada statement st concrete statement untuk membuat statement baru. Result set res st execute query, select from kendaraan where, itu untuk mendefinisikan untuk mendapatkan data dengan eksekusi query. If res next, if text number dot get text equals res get string no. Dan st execute update delete from kendaraan where no text number get text. Dan j option pen show message dialog null, data berhasil terhapus adalah untuk menampilkan pesan bila data berhasil terhapus. Selanjutnya ada frame set visible untuk mengatur output agar objek frame tidak ditampilkan. Selanjutnya ada prosedur dan text number set text
untuk mengatur teks nomor kosong agar dapat diinput. Selanjutnya ada catch exception X untuk menangkap kesalahan atau error. Selanjutnya ada sistem prevent data terhapus plus get message. Ini adalah untuk menampilkan kode yang error. Oke, dilanjutkan oleh saya, Fahli Ramdhani, untuk mencontohkan hasil program yang telah dibuat. Pertama di-compile dulu. Nah, mungkin Ibu tidak asing dengan tampilan GUI ini karena memang kami mengambil contoh dari salah satu video yang Ibu kasih tahu dan merubahnya sedikit-sedikit. Tetapi cuma itu saja yang kami tiru. Pertama, untuk nomor penitip bebas sesuai keinginan dan saya sini akan menginput 1. Terus nama penginputnya menggunakan nama saya, jenis kendaraannya saya kasih motor, terus nomor kendaraannya bebas, mau apa saja boleh, tanggal penitipannya juga bebas, pengambilannya juga bebas, mau tanggal berapapun itu suka-suka. Nah, disimpan. Nah, ini salah satu contoh kalau misalnya data tidak tersimpan atau valid. Nah, contoh data yang karena itu valid terjadi karena data itu sudah ada di dalam. Jadi tidak bisa ditimpa lagi dengan yang baru. Nah, kalau misalnya ingin menginput data tersebut, tinggal menghapus data yang pertama yang ada di dalam database tersebut. Kalau misalnya ini sudah dihapus, nah di sini akan muncul message data berhasil dihapus. Nah, kalau misalnya sudah terhapus, ingin menginput yang ini, baru berhasil. Nah, dan di sini kita lihat, bentar kita silang, kita lihat yang baru database-nya. Nah, di sini muncul ya. Nah, ini muncul yang baru. Jadi apa? Jadi data tidak bisa ditiban karena yaitu kalau misalnya ditiban tidak akan tersimpan karena datanya sudah ada di dalam database penitipan kendaraan HCA. Selain ada di sini, database-nya juga bisa dilihat lewat CMD dengan select bintang from kendaraan. Karena tabel di sini saya menggunakan nama kendaraan. Titik koma. Nah, di sini akan muncul. Nah, untuk merapikannya tinggal dot header on dot mode kolom. Nah, tinggal dipanggil. Oke. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.